Tugas kita cuma menabur. Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Yang menuai urusan siapa saya tidak tahu. Maka itu jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Karena aku jumpa seorang, hidupku berubah karena orang itu. Maka itu kalau saudara sampai hari ini yang dengar kalimat ini, berapa banyak anak-anak Tuhan on fire kalau ngomongin orang. Gitu betul nggak? Pinter kalau cerita jeleknya orang, on fire betul. Sampai 1 jam kehabisan waktu, besok lanjut ya. Wih keren. Ngomongin orang pinter. Mengapa kita susah ngomongin Yesus? Padahal ngomongin orang dan ngomongin Yesus itu modalnya sama. Mulut. Amin. Ini masalahnya. Saudara percaya nggak mantan guru SD-nya Obama yang masih hidup bangga? Saya tanya cepat. Bangga. Mungkin kalau mereka tahu dulu ini anak mau jadi presiden, wah dibaik-baikin betul. Dan itu wajar. Saudara percaya tidak? Begitu Obama jadi presiden, maka banyak orang cari mantan guru itu. Jawab ya atau tidak? Kenapa? Tanya untuk apa? Saksi dulunya kayak apa? Maka itu kalau Yesus sudah menjumpai kita, lalu kita nggak punya bahan untuk ngomongin dia, pasti saudara cuma ketemu gambarnya saja, nggak ketemu pribadi Yesus. Jangan marah saya ngomongin. Lagi sekali kenapa kita cuma on fire kalau jelekin orang, on fire kalau ngomongin orang. Hari ini ayo kita berubah. Ayat terakhir. Karena saya kalau ngomong Injil, ngomong misi nggak bisa berhenti, soalnya itu repot saya ini. Roma 1 ayat 14. On fire kita setelah tadi melihat orang banyak yang tak bergembala itu, apa yang muncul di hati kita? Belas kasihan atau cuek? Apa yang kita mau buat? Mengapa Paulus nekat dalam memberitakan Yesus? Karena ini alasannya. Aku kenapa? Berhutang. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan apa? Gosip itu bukan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sungguh saudara, saya ini kalau ketemu orang, saya akan ngomong tentang Yesus. Saya nggak pernah kehabisan bahan ngomong tentang dia, karena tiap hari dia sangat baik buat saya. Ada cukup banyak bahan yang saya bisa ngomong pada orang lain siapa Yesus. Maka itu jangan ajak ke gereja, bukan jadi Kristen. Tetaplah mereka di agamanya, itu urusan nanti. Karena kalau kebenaran kita sampaikan, kebenaran memerdekakan orang itu, lalu baru mereka milih. Siapa yang tinggal di rumah saudara yang belum percaya Yesus, itu target saudara yang pertama. Jangan yang jauh-jauh. Kenapa Paulus punya utang? Karena dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ingat kejahatan Paulus, membunuh orang-orang Kristen. Dia punya utang, maka dia ingin bayar kepada orang lain. Saya juga punya utang besar kepada Tuhan Yesus. Harusnya saya yang dihukum mati itu, tapi dia menggantikan posisi saya. Itu hutang saya yang saya harus bayar dengan ngomongin tentang dia setiap hari kemanapun saya pergi. Kalau ada kesempatan, ayo miliki hati itu, supaya semua orang jumpa Yesus lewat kehidupan kita. Jadi saya simpulkan bagian terakhir. On fire itu bukan karena apa-apa, karena kita sadar hutang kita kepada Tuhan Yesus terlalu besar, dia menyelamatkan kita. Yang kedua, saya percaya sesadar-sadarnya kita nggak ingin ada orang masuk neraka, bukan. Kenalkan jalan keselamatan. Yang ketiga, karena itu kehendak Bapa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saya beri kesaksian yang terakhir.
Waktu itu saya khotbah di Karawaci, saudara. Lalu kacamata saya ada masalah. Akhirnya saya minta salah satu pengurus gereja antar saya, itu 3 kali kebaktian. Selesai kebaktian pertama, kedua ada waktu antar saya ke cari toko kacamata. Di mana saya nggak tahu. Kalian orang sini pasti tahu. Akhirnya kami datang ke mall apa itu di Karawaci. Ternyata ada satu toko kacamata baru mau buka. Nah, jadi cuma ada satu pelayan. Dia nggak mau melayani karena dia takut, karena dia belum diberi hak. Tapi saya tanya, tapi kamu bisa nggak? Cuma meriksa saja. Oh bisa, ya udah. Nah waktu dia meriksa itu, Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang orang ini. Akhirnya saya bilang, karena saya nggak bisa ngomong, nah ini caranya. Minta nomor teleponnya. Saudara 5 tahun yang lalu, kalau saudara kenal saya 5 tahun yang lalu, saya ini orang yang unik. Bukan antik itu barang langka, bukan itu ya, unik. Kenapa? 5 tahun yang lalu saya tuh suka bawa HP. Ya, saya paling hobi beli yang 3315. Itu berapa tahun yang lalu, yang murah. Kenapa saya bawa HP baru itu kemana-mana? Karena zaman 5 tahun yang lalu belum semua orang punya HP. Jadi kalau saya nginjil dan orang itu nggak punya nomor kontak, saya akan kasih HP. Ini HP dengan nomornya dan nomor saya, supaya mereka komunikasi terus dengan saya. Yang sudah punya jangan minta saya tunjuk aja. Saudara, akhirnya dia bilang, saya nggak punya HP, tapi di nomor ini. Ya udah, jam berapa kamu tutup? Jam 8 malam. Baik, saya akan telepon. Saudara, dia orang Betawi asli. Akhirnya dia pernah tinggal di rumah kami. Yang kami tinggal sekarang di rumah keluarga Bu Manli. Dia masih sholat kalau di situ. Anak-anak kami tahu. Saya nggak pernah larang dia. Tapi kalau saya ke gereja dia ikut. Waktu lamaran dapat calon istri, saya melamar. Saya bayar uang lamaran itu. Waktu menikah, saya urus pernikahannya. Sekarang saya sudah punya cucu dari dia. Saya nggak pernah ajak dia jadi Kristen, tidak. Tapi sampai hari ini dia masih kontak saya. Hanya gara-gara kacamata. Yang penting taburkan benih firman itu. Waktunya akan datang. Siap on fire? Siap. Kalau naik bajai jangan nawar ya. Malah kalau bisa kasih lebih. Tertawa itu marah atau setuju? Saya tanya. Berkati. Kalau di bajai saya nggak pernah nginjil, saudara. Karena apa? Ribut kenal potnya itu. Halo, saya tuh repot kalau naik bajai. Betul enggak? Jadi saya ajak dia turun, saya ajak dia makan. Itu paling gampang. Jadi, oh ya saya cerita 9 Mei tadi saya naik becak. Saya dengan pengusaha di Kediri itu. Akhirnya saya ajak tukang becaknya ikut makan. Ya. Waktu makan, ini nggak ngomong gereja, saudara. Ini sampai pengusaha itu elah. Jadi kami nunggu makanan, belum doa, kami nggak ngomong gereja. Ini pengusaha ini 2, satu dari Bandung, satu dari Makassar, belum pernah ke Kediri. Kami nginap di hotelnya ke Gudang Garam namanya Insumo. Nah, sudah begitu kami lagi ngomong-ngomong makanan belum keluar, salah satu tukang becak berkata gini, oh kenceng suara-suaranya di warung itu, warung nasi kuning Jalan Wungin Sidi di Kediri. Oh, bapak-bapak ini orang Kristen ya. Nah, pengusaha yang dari Makassar itu terbelalak. 3 hari kami di Kediri. Jadi pembahasan. Bagaimana dia tahu kita Kristen, kita belum berdoa. Dan kita waktu ngomong-ngomong gak ada nama Tuhan, nama gereja. Saya mau tunjukkan kebenarannya. Dengar, satu-satunya buku di dunia. Nah ini repot, gak berhenti sudah begini. Lanjut dikit lagi lah. Satu-satunya buku di dunia. Dengarin, satu-satunya buku di dunia yang menuliskan apa itu kasih, itu cuma 1 Korintus 13. What is love? Itu cuma kitab suci kita. Satu-satunya tulisan di dunia yang mengatakan siapa itu kasih, itu cuma 1 Yohanes 4 ayat 8. Papa itulah kasih. Karena hanya kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan apa dan siapa itu kasih. Bedakan, bukan cinta ya. Kalau cinta banyak,